مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Di dalam majelis ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Setelah kita sholat maghrib berjamaah dan nanti isya berjamaah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, materi kita pada malam ini adalah tentang fiqhut tawaqu' wal ma'alat, yang secara mudahnya ini bisa kita artikan fikih untuk memahami tentang prediksi dan dampak atau akibat dari apa yang menjadi realita yang kita hadapi ya. Nanti ada banyak kaidah yang perlu untuk kita bahas ya. Ini misalnya kita berhadapan dengan kasus ya. Saya kira kasus ini bukan hanya terjadi di luar negeri ya. Ada seorang muslimah di suatu daerah, suatu negara diperkosa oleh anggota kelompok tertentu ya. Saya tidak sebutkan di sini supaya tidak menjadi delik, nanti jangan-jangan tersinggung ya. Dan perempuan muslimah ini hamil 3 bulan. Dia stres, selalu menutup diri dan menghindar dari ketemu siapapun, malu ya. Dia belum punya suami, tapi sudah hamil. Semakin bertambah hari, stres muslimah ini semakin parah. Keinginannya hanya satu, dia mau aborsi ya, menggugurkan kandungannya. Nah, kira-kira boleh atau tidak kasus seperti ini ya? Kalau kita ditanya oleh orang tentang kasus seperti ini boleh atau tidak. Nah, itu perlu kita menguasai fiqhut tawaqu' wal ma'alat ini ya. Jadi makna dari fikih tawaqu' itu adalah mendasarkan hukum atau keputusan pada yang akan terjadi, baik merubah hukum itu boleh menjadi tidak boleh atau sebaliknya, dari tidak boleh menjadi boleh. Pada dasarnya hukum aborsi atau kalau dalam bahasa fikih adalah isqatul janin ya, ijhadul janin, itu haram. Nah, pada saat tertentu seperti ini apakah boleh atau tidak? Nah, disinilah diperlukan fikih tawaqu'. Jadi tawaqu' adalah memperkirakan atau memprediksi ya, apa yang akan terjadinya itu seperti apa. Nah, kasus 2 ini ya yang lagi hangat-hangatnya, insya Allah kita tanggal 17 April 2019 kita akan mengikuti pemilu dan berbarengan dengan capres, cawapres. Kira-kira dari 2 pasangan kandidat itu kita pilih yang mana? Mungkin kalau di polling ya untuk jamaah ini sudah muttafaq alaih lah ya. Saya juga tidak akan menyampaikan kritikan-kritikan ya kepada calon tertentu, nanti dianggap ujaran kebencian, kan repot ya. Mengungkap fakta tetapi dianggap ujaran kebencian. Yang betul-betul menyampaikan ujaran kebencian dilaporkan juga tidak diproses-proses karena berpihak kepada itulah. Ini kan repot kita ya. Jadi saat ini ya tahun-tahun yang prihatin lah, perlu waspada. Insya Allah umat Islam ini punya kekuatan. Kalau kita bersatu memilih dengan akal sehat, dengan fakta, dengan data-data yang jelas, insya Allah ya kita akan memilih yang terbaik dan
Tidak ada sesuatu yang mustahil, sekuat apapun musuh yang tidak berpihak kepada umat Islam, yang tidak pro dengan rakyat ya, yang masih untup-untup atau berusaha untuk mengembalikan semacam ideologi-ideologi yang terlarang ya ke negara kita, insya Allah dengan izin Allah ya akan bisa dikalahkan, insya Allah ya dengan izin Allah, kemudian dengan usaha kita semua ya. Jadi fikih ma'alat itu menetapkan suatu hukum atau kebijakan berdasarkan akibat yang akan terjadi atas suatu peristiwa, sesuai atau tidak sesuai dengan maqasid syariah. Kita pernah menyampaikan tentang tujuan syariat ya. Masih ingat apa enggak ini ya? Menjaga agama ya, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab ya. 5 ini maqasid syariah itu. Kira-kira kalau kita memilih capres nomor 1, maslahat untuk 5 ini tercapai atau tidak? Ya jujur ya, terlalu jujur. Mungkin malah mafsadatnya ya. Allahu a'lam ya. Nah jadi parameternya itu, maqasid syariah itu yang pertimbangannya ya, dampak yang akan terjadi seperti apa. Nah itulah yang disebut al-ma'alat ya, sesuatu yang akan terjadi, dampak-dampak dan akibatnya, yaitu fikul ma'alat ini. Nah ini pengertiannya kalau kita gabungkan ya, tawakuk tadi sudah kita bacakan, ma'alat kita bacakan. Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas ya, maka bisa disimpulkan bahwa secara substansial istilah fikih tawakuk itu sama dengan fikul ma'alat. Jadi maksudnya sama, ada perbedaan dalam hal bahasa tapi tujuannya sama. Kita berupaya untuk mawas diri hati-hati, sehingga memahami tawakuk dan ma'alat ini penting bagi para politisi ya, para caleg lah ya, ada caleg di sini. Ini penting dalam dunia politik itu, kita menentukan pilihan, apalagi dalam saat-saat tertentu kita harus cepat mengambil keputusan. Nah, kira-kira fikih tawakuk dan ma'alat ini berdampak seperti apa? Itulah pentingnya kita menguasai ilmu ini ya. Nah ini supaya lebih paham lagi, lebih paham apa lebih bingung lagi ya. Untuk menambah referensi lah ya, kita terjemahkan sedikit demi sedikit ya. Dr. Wahba Zuhaili, beliau ini seorang faqih baris, seorang ahli fikih dari Suriah, sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu ya. Beliau karyanya sangat hebat ya, yang sangat saya jadikan referensi ya dalam bab fikih adalah Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu ya, kitab fikih yang sangat komplit, kitab fikih 4 madhab, dan beliau menyampaikan dengan bagus. Kitab tafsirnya ada At-Tafsir Al-Munir ya, saya juga punya di rumah, bagus sekali isinya ya. Beliau mendefinisikan fikih tawakuk. Fikih tawakuk itu adalah huwa al-mustambatu, sesuatu yang kita simpulkan, yang disimpulkan, minal usuli syariah, dari prinsip-prinsip syariah, dari dasar-dasar syariah, yaitu dalil-dalilnya ya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Wa mura'atu al-a'raf, dan memperhatikan, menjaga, mempertimbangkan tentang masalah urf, tradisi, wal masalih, dan kemaslahatan. Wa dar'ul mafasid, dan menolak hal-hal yang bahaya. Wa satu dzara'i, menutup segala macam peluang yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang membahayakan. Wa fathuha, dan membuka
segala peluang yang mengantarkan kita kepada mafsadat itu ditutup ya. Kama annahu yashmulu al-fiqh al-iftiradi, sebagaimana fikih tawakkul itu mencakup fikih tentang masalah prediksi-prediksi alladzi lam yaqa, yang belum terjadi. Walidzalika, oleh karena itulah asaba al-Imam Abu Hanifah, betul apa yang dijadikan pendapat oleh Imam Abu Hanifah, alladzi tamayyaza bihadzal fiqh, yang memiliki keistimewaan, kelebihan dalam bab ini ya. Hina maqala, ketika beliau berpendapat, nasta'idu lil bala qabla wuqu'ihi, kita mempersiapkan segala sesuatunya ya, fatwa-fatwa untuk menghadapi bala, cobaan sebelum datangnya. Jadi kalau kita baca kitab fikih itu banyak sesuatu yang belum terjadi yang sudah dijadikan bahan diskusi oleh para ulama kita dulu ya. Ini mereka saking perhatiannya dengan dinamika sesudah itu ya, sudah dibahas sebelumnya. Adapun fikul ma'alat, yang dimaksud dengan fikul ma'alat adalah ibaratun an muwazanatin, sesuatu ibarat permisalan perkara urusan tentang pertimbangan baina maslahata, ini antara dua kemaslahatan. Ihdahuma arjah, yang salah satunya itu kemaslahatannya lebih menonjol, lebih kuat, lebih rajih. Ihdahuma mustaqbaliyah wal ukhra hadirah. Jadi dua kemaslahatan itu, salah satunya itu kemaslahatan masa depan, dan yang lainnya itu adalah kemaslahatan yang saat ini. Muwazanatan baina mafsadata, ini ditimbang antara dua mafsadat, dua yang bahaya, dua hal. Salah satunya mustaqbaliyah, yang akan terjadi, wal ukhra hadirah, dan yang salah satu itu yang sekarang. Sehingga totalnya berapa pertimbangannya ini ya? Dua kemaslahatan dan dua madharat. Nah, berarti totalnya berapa? 4 pertimbangannya ya. Dua kemaslahatan yang sekarang dan yang akan datang, dua mafsadat yang sekarang dan akan datang. Kira-kira ketika ditimbang secara integral ini kesimpulannya apa? Nah, itulah yang disebut dengan fikul ma'alat. Fa fikul ma'alat huwa ibaratun an tawazun lakinnahu tawazun baina hadir wa baina mustaqbal. Sehingga yang disebut fikul ma'al, fikih dampak itu adalah ibarat, merupakan suatu istilah tentang pertimbangan, tetapi pertimbangan antara sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Inilah pentingnya Islam ya. Islam ini agama visioner ya. Bukan hanya mempertimbangkan al-waqi' atau realita saat ini, tapi yang akan datang itu diprediksi dan dipersiapkan ya. Jadi visioner. Islam itu adalah agama visioner yang menganjurkan kita untuk melihat ke depan. Walaupun kiamat besok itu kita sekarang masih disuruh nanam bibit kurma ya, bibit pohon, padahal besok kiamat kubra loh itu ya. Apalagi kiamat sughra atau kematian biasa ya. Walaupun kita besok mati, kita nggak tahu ya matinya kapan, tapi sekarang yang penting usaha optimis ya untuk mengejar masa depan. Jadi jemaah sekalian, fikul ma'alat itu tadi dikatakan sama dengan fikut tawakkuk. Fikut tawakkuk sama dengan fikul ma'alat. Ruang lingkup fikut tawakkuk ini adalah mencakup setiap masalah yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya. Ini salah satu sunnah kauniyah. Al-akhdhu bil asbab, kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan akibatnya. Itu sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang sunnatullah, sesuai dengan sunnatullah. Walaupun misi kita sebaik apapun ya, harus kita lakukan sebab-sebabnya untuk mencapai kemenangan itu. Tidak dengan tiba-tiba Allah menurunkan kemenangan, tapi harus
dengan upaya kita ya, mempertemukan antara ikhtiar manusiawi dengan takdir robbani ya, ikhtiar insani wa tadbir robbani ya, itu dipertemukan. Urgensi fikih tawakkuk ini adalah dua ya, menetapkan hukum, sikap dan keputusan secara tepat dan mengantisipasi munculnya bahaya dan dampak negatif akibat memutuskan hukum atau membuat kebijakan yang salah. Jadi memang disinilah ijtihad ya, kita berijtihad itu. Ijtihad dalam hal yang terkait dengan pengambilan kebijakan. Bagaimana mensikapi dinamika umat ini, kita perlu berijtihad dengan syura tentunya ya, bukan diambil secara pribadi-pribadi. Dasar fikih tawakkuk dan ma'alat ini ada beberapa ayat, diantaranya ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sehingga akibatnya mereka itu mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Nah, ini ya. Kita mengingkari kemungkaran, artinya kita menolak orang yang yad'una min dunillah, itu kan baik ya. Kita ingkari orang yang menyembah berhala itu ya memang wajib, baik ya. Kita ingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu ya memang harus begitu. Nah, tapi kalau kita dalam mengingkarinya dengan cara-cara yang tidak etis, tidak dengan bijak, kita mencaci maki mereka sehingga mereka sakit hati, yang dengan sakit hati itulah sehingga justru mereka mencaci maki Allah, Rabb kita, maka ini menjadi hal sesuatu yang terlarang. Ingkarul mungkar kalau mengakibatkan kemungkaran yang lebih dahsyat itu tidak boleh. Dulu pernah ada di Yaman itu ya, masyarakat yang menyembah kuburan. Terus oleh dai ya, seorang dai yang sangat semangat ya, kuburannya ini dihancurkan. Akhirnya pemilik kuburannya, pengelolanya lapor ke pemerintah, hancur ya. Maka oleh pemerintah dibangun kuburan yang lebih bagus lagi, lebih megah dari yang telah dihancurkan. Nah, ini kan rugi ya. Kita mengingkari kemungkaran tanpa strategi, tanpa teknik, tanpa metode, sehingga mengakibatkan dampak yang lebih parah dari itu. Nah, inilah pentingnya kita menguasai dan memiliki metode fikih tawakkuk wal ma'alat ini. Ini kadang-kadang juga dijadikan dasar ya, dalil pada saat kita menyuarakan aspirasi atau ini ya, demonstrasi lah ya. Itu kadang-kadang kita berlebihan sehingga kita misuh-misuh ya, mencaci maki golongan non muslim itu ya. Ya mudah-mudahan sih mereka enggak membalas apa yang kita sampaikan itu dengan balasan yang lebih kotor lagi ya. Kalau seperti itu kan dampaknya menjadi tidak baik ya. Kalau dalam akhlak di kitab Adabul Mufrad itu, seseorang tidak boleh mencaci orang tuanya, ayahnya. Loh, kok bisa orang tua mencaci maki orang tuanya? Iya, karena dia mencaci temannya dengan menjambal, sebutkan orang tuanya, sehingga temannya itu balas ke kita, menjambal juga menyebutkan nama orang tua kita. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi senjata makan tuan seperti itu tidak boleh. Kemudian di sunnah, hadis yang sangat terkenal ya, hadis Safinah ini, hadis Sahih riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Mathalu al-qa'im fi hududillah, permisalan orang yang berdiri untuk mencegah kemungkaran, wal waqi' fiha, dan orang yang objektif atau yang berada di sana itu, kama thali qaumin, seperti permisalan satu kaum, istahamu ala safina, yang mereka itu berlayar ya di sebuah kapal, fasara ba'duhum ala wa ba'duhum asfaluha, sebagian ada di atas kapal, sebagian di bawah. Idza istaqaw minal ma',
marru ala man fawqahum. Kalau yang bawah, kebetulan yang berada di bawah kapal ya, mungkin kapal bukan model sekarang yang sudah tersedia air ya seperti ini. Kapal zaman dulu belum ada air-air, jadi kalau mau ngambil air harus di laut. Nah, jadi kalau yang di bawah mau ngambil air harus ke atas dulu melewati penumpang yang lain. Maka orang yang berada di bawah ini, lau anna kharaqna fi nasibina kharaqan walam nawatu min fawqina. Ya, kalau kita mau ngambil air supaya tidak mengganggu orang yang di atas, gimana kalau kita lubangi saja kapal ini supaya nggak ganggu ya, maksudnya baik, supaya nggak mengganggu tidurnya, istirahatnya, ngelangkai dan macam-macam, nggak membangunkan yang ada di atas geladak itu di lantai 1 di atas ya. Kita bolongi saja kapal dari bawah ini. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku. Kalau ada orang yang melihat perbuatan satu orang ini membiarkannya, maka tenggelam semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau ma'an. Apabila orang yang satu ini dicegah dari perbuatan mungkarnya itu, maka yang selamat itu adalah semuanya. Nah, inilah pentingnya kita mengingkari kemungkaran ya. Jadi kalau yang melubangi kapal itu penumpang, satu orang itu dibiarkan, itu bahaya. Nah, gimana kalau kira-kira yang melubangi kapal atau yang berbuat yang bahaya itu nahkodanya? Nah, kira-kira gimana? Ini kita kapal nggak pakai GPS misalnya, di depan itu ada karang tapi nekat mau ditabrak. Kira-kira kita yang menjadi penumpangnya, yang tahu, yang melek dengan itu, punya alat GPS itu, kira-kira kita biarkan nggak? Nah, kodanya harus diapakan? Ya itu ya bisa dimaknai sendiri ya. Ya maknanya dalam itu ya. Nanti mudah-mudahan tidak ada yang melaporkannya. Ada hadis lain, laula qaumuka haditsu ahdihim bi kufrin assastul ka'bata ala qawaid Ibrahim. Ini perkataan Rasulullah kepada Aisyah. Seandainya laula qaumuki lah, hadits ahdin, seandainya kaummu itu tidak kaum yang baru-baru masuk Islam, yang masih awam ya, masih kental dengan budaya jahiliyahnya, aku akan merenovasi Ka'bah menurut pondasi-pondasi yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasulullah untuk merenovasi ulang Ka'bah, karena Ka'bah pada masa jahiliyah itu dibangun, direnovasi tidak persis seperti yang dibangun oleh Ibrahim. Artinya pondasinya tidak persis ya. Kalau pada masa Ibrahim itu bangunannya 4 persegi panjang, antara lebar panjang itu nggak sama ya, ada panjangnya. Sementara pada masa jahiliyah ya, karena masyarakat jahiliyah ketika dimobilisir untuk membangun Ka'bah ini, uangnya tidak cukup, dan mereka punya kebijakan untuk membangun Ka'bah ini harus uangnya halal gitu. Itu sejahiliyahnya, jahiliyah mereka itu punya prinsip seperti itu ya. Tidak boleh renovasi Ka'bah kecuali dari harta yang halal. Ketika terkumpul uangnya kurang, maka dibangunlah pondasi dengan direnovasi ya, dengan dinding seperti sekarang ini. Nah, kekurangannya areal yang kurang lebar itu dibangunlah Hijr Ismail itu, bangunan setengah lingkaran ya, karena itu dananya kurang, tidak cukup untuk meninggikan persis seperti bangunan yang utuh itu. Nah, seperti itu ceritanya. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk merekonstruksi atau membangun ulang sebagaimana yang dibangun Nabi Ibrahim. Tapi itu sampai akhir hayat beliau tidak dilakukan ya. Coba kita amati ini ya. Apakah Rasulullah bermaksiat menentang perintah Allah? Nah, ini dalam ya perintahnya ya, pelajarannya. Apakah beliau ini menentang perintah Allah?
Jadi nggak boleh serampangan itu kita memvonisnya. Ada fikul waqi' dan fikul ma'alat yang dipertimbangkan oleh Rasulullah saat itu. Ternyata mafsadat yang terjadi sesudahnya kalau beliau membangun itu akan lebih besar dampaknya. Maka beliau mempending itu baru kemudian dibangun pada khalifah-khalifah sesudahnya. Khalifah yang 4 pun belum direnovasi ya. Itu kalau tidak salah pada zamannya Yusuf Ats-Tsaqafi ya, itu baru direnovasi ulang ya. Nah, inilah ya di antara dalilnya. Kemudian athar sahabat Umar bin Khattab pernah menetapkan ya, membuat kebijakan yang kontroversial ya, bahwasanya kalau suami mengatakan aku menceraikanmu ya kepada istrinya ini, mengatakan kamu talak 3, maka Umar langsung memvonis jatuh talak 3, artinya talak bain ya, tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali istrinya harus dinikahi oleh laki-laki lain tanpa sandiwara dan diceraikan oleh laki-laki itu dia baru bisa kembali ya. Itu talak bain. Kalau talak 1, 2 namanya talak raj'i, masih boleh rujuk kalau masa iddah dia langsung rujuk tanpa ada akad ulang. Tapi kalau sudah selesai iddah harus akad ulang ya. Nah, kalau suami menjatuhkan kepada istrinya kamu talak 3, 1 kali ya maksudnya kalimatnya, tapi ada kata-kata itu, maka jatuh 3 talak. Supaya apa? Orang-orang yang saat itu bermain-main dengan kata-kata talak ini waspada ya. Tidak gampang menceraikan istrinya seperti itu. Jadi supaya untuk efek jerah lah ya, supaya tidak gampang menceraikan istrinya. Adapun pendapat ulama tentang fikih tawakkul ini, semua ulama sepakat jika suatu aktivitas secara qat'i atau pasti atau pada umumnya yang istilah fikih adalah ghalabatul dzan, melahirkan akibat yang tercela atau maksiat, maka hal tersebut dilarang. Ini sudah ijma ulama. Misalnya, ya ini bagi yang sudah berumur ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi bagi yang memiliki kolesterol, atau mungkin asam urat misalnya ya, sudah asam uratnya tinggi tapi kalau ketemu kacang itu di rapat-rapat itu habis 1 piring ya. Nah, ini berarti apa? Mengkonsumsi sesuatu yang madorot untuk dirinya, yang secara teori kedokteran itu membahayakan bagi dirinya. Jadi jangan jauh-jauh kita berbicara masalah khamr, masalah whisky, masalah narkoba. Nah, ini masalah-masalah yang terkait dengan kebiasaan kita, ini harus dijaga ya. Misalnya menikahi seorang perempuan dengan niat mencerainya ya, itu seperti nikah mut'ah lah ya, nikah kontrak. Walaupun dia tidak menyampaikan niat itu kepada istrinya ya, ini adalah juga terlarang. Karena itu tadi, secara qat'i dia punya niatan yang buruk. Dampaknya itu perempuan ini menjadi madlumah ya, terdolimi nantinya gitu ya, kalau dia niatnya adalah untuk temporer. Dan semua ulama juga sepakat jika aktivitas secara qat'i atau ghalabatul melahirkan akibat yang maslahat, maka hal itu dibolehkan. Nah, jadi antara maslahat madharat ya. Misalnya tadi, ini jawaban untuk kasus pertama tadi ya, aborsi terhadap janin yang belum berusia 4 bulan, artinya belum ditiupkan ruh kepada janin ya. Misalnya dokter spesialis memvonis jika janin tersebut tidak digugurkan, maka bisa dipastikan ibunya meninggal. Misalnya ya, ada kasus tertentu seperti itu. Maka aborsi yang awalnya tidak boleh karena pertimbangan yang akan datang, ma'alat tadi ya, maka itu dibolehkan. Pertimbangan dokter itu dikategorikan qat'i atau ghalabatul dzan. Memang tidak bisa pasti ya. Nyawa hidupnya ibu ini ada di tangan Allah, betul. Tapi secara medis, kalau dipertahankan nyawanya ibu ini bahaya. Ibu ini punya suami,
ibu ini punya anak-anak yang harus dirawat, harus dididik. Nah, jadi kemaslahatan yang berpihak kepada ibu ini dikedepankan daripada kemaslahatan hidupnya janin ini. Madharat yang ditimpakan yang akan terjadi pada ibu ini itu lebih didahulukan pertimbangannya untuk diantisipasi daripada timbulnya lahirnya anak yang itu juga merupakan maslahat. Nah, seperti itulah contoh tentang masalah fikul ma'alat wa tawakkuk tadi ya. Contoh dalam sejarah adalah penghapusan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Basmalah ya. Jadi orang-orang Quraisy pada saat perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah itu ya, mereka tidak mau tertulis kata-kata Bismillahirrahmanirrahim di atas. Kemudian ya, mereka maunya itu Bismika Allahumma. Maunya seperti itu. Mereka sudah sejak zaman jahiliyah itu sudah yakin adanya Allah ya. Tapi kalau disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim mereka enggak mau. Maka diganti Bismika Allahumma. Ali bin Abi Thalib enggak terima saat itu ya. Kita enggak mau ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya ngedem-ngedem, nggak apa-apa. Tunjukkan mana sih kata-katanya, karena beliau ummi ya, tidak bisa mengetahui, nggak bisa membaca. Suruh nunjukkan. Ali ketika ditunjukkan beliau sendiri yang menghapus itu. Min Muhammad Rasulillah itu nggak mau mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy ya nggak mau. Kata mereka, kalau kami meyakini kamu itu Rasulullah, kami nggak akan memerangimu gitu. Diganti min Muhammad bin Abdillah. Nah, itu baru mau mereka. Coba ya kita renungkan. Ini masalah prinsip ya. Bisa dikategorikan masalah akidah lah kalau sekarang ini ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW saat itu dalam bahasa kita itu mau toleransi sekarang ini ya. Bahasa yang ngetren saat ini mungkin sekarang bahasa toleransi. Apakah dengan berarti beliau menghapus kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu kemudian beliau mengingkari tentang Asmaul Husna misalnya ya? Atau dengan menghapuskan kata Rasulullah terus beliau rela untuk menghinakan posisinya sebagai seorang Rasul? Nah, mungkin bagi yang sentimen begitu ya. Tetapi beliau dalam hal ini mengambil dampaknya. Ya memang secara manusiawi isi perjanjian Hudaybiyah ini seolah-olah merugikan kaum muslimin sampai Umar marah-marah. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran, kenapa kita ngalah begitu? Isinya 5 kurang lebih ya. Yang pertama ada gencatan senjata kurang lebih 10 tahun. Yang kedua ya, kalau orang kafir Quraisy itu datang ke Madinah harus dibalikkan ke Mekah. Yang ketiga, kalau orang-orang Muslim Madinah balik ke Mekah, nggak boleh balik ke Madinah. Nah ini kan sudah, ya 1, 2, 3 ini sudah kalah semua kaum muslimin. Yang keempat ini 50-50, masing-masing Muslim dan orang Quraisy sama-sama menjaga perbatasan ini fair ya. Yang kelima ini juga merugikan, mereka boleh berangkat lagi ke Mekah untuk melaksanakan haji tahun depan, tapi hanya dikasih waktu 3 hari. Nah, kaum musyrikin keluar Mekah, sementara mereka hanya dikasih waktu 3 hari. Ya mana mungkin bisa melaksanakan secara khusyuk ya waktu haji selama 3 hari saja. Jadi marah-marah, para sahabat semuanya memboikot, wis sudah. Ketika mereka disuruh tahallul untuk menyembelih binatang, itu enggak ada satupun yang mau. Ngambek lah istilahnya ya. Wis sudah ya. Tapi Rasulullah SAW saat itu, inilah peran seorang istri ya. Istri beliau Ummu Salamah yang memberikan solusi, ya Rasulullah, sekarang Anda keluar menyembelih kambing secara terang-terangan di depan mereka, coba lakukan itu. Nah ternyata betul, ketika dilakukan itu secara terang-terangan, sahabat yang langsung melihat Rasulullah saat itu langsung mereka melakukan apa yang dilakukan oleh beliau, tahallul ya. Mereka membatalkan niatnya itu ya, ibadah
Ada mengatakan umrah, ada mengatakan haji ya, tapi itu kemudian mereka mengikuti secara langsung itu. Nah, inilah peran istri yang memberikan masukan pada suami saat-saat suaminya dalam kondisi yang sumpek ya. Nah, itu peran istri sangat penting di situ. Nah, ini syarat-syaratnya: mampu memahami sunnah kauniyah, memahami karakter sosial masyarakat, menganalisa dan merangkai masalah. Nah, ini roadmap-nya: analisa yang benar, prediksi yang benar, dan keputusan yang benar. Nah, sedangkan metodologinya, yang pertama mura'atul mutaghayyirat, memperhatikan variabel, membuat prediksi apa yang akan terjadi, menentukan variabelnya, membuat berbagai skenario, membuat solusi fikih. Contohnya adalah hak waris anak yang masih di kandungan. Jadi kalau secara hukum faraid, yang sudah lahir itu baru dikasih. Nah, tapi ini kalau dari sisi prediksi, dari sisi kesehatan macam-macam ini akan lahir, maka bisa ya dilakukan opsi seperti ini ya. Yang kedua, mulahadzah al-ghalib wan nadir, memperhatikan yang umum dan yang tidak umum, membuat keputusan sesuai kemungkinan yang umumnya terjadi, dimungkinkan membuat keputusan berdasarkan kemungkinan yang jarang terjadi bila ada maslahah atau ada bangunan syar'i. Contohnya perdamaian dengan daulah, dengan negara yang kafir ya, yang non muslim, melakukan kerjasama misalnya. Yang ketiga, dalil sadi dzara'i wa fathi dzara'i ya, dalil-dalil tentang mencegah segala macam keburukan atau hal-hal yang madharat, mencegah jalan menuju perbuatan haram dengan melarang yang mubah, membuka jalan menuju yang mubah bila menjadi sarana untuk merealisasikan kebaikan dan maslahat. Contohnya adalah membolehkan melihat wanita yang bukan mahram bila sudah ada tekad untuk menikahinya. Nah, boleh laki-laki yang setelah pada saat itu untuk menguatkan azamnya ya, dia ingin menikahi seseorang dengan serius, untuk melihat apakah wanita ini betul-betul sesuai dengan yang dia inginkan, apakah tidak cacat misalnya, apakah wanita ini subur misalnya. Itu ada ilmunya, dilihat dari telapak tangannya, itu ada ilmu untuk melihat wanita ini subur atau tidak. Tapi lebih amannya kita menyuruh saudara kita ya, yang perempuan untuk melihat itu. Kalau kita yang melihat langsung wanita atau laki-laki ini ya wajahnya ya, dan pergelangan tangannya itu atau telapak tangannya itu ya, itu dibolehkan. Ini perintah Rasul kepada salah seorang sahabat, lihatlah, karena dengan melihat itu akan lebih menenteramkan hati kita ya. Kemudian pertimbangan yang lain, ilmu khawas ini ya bagi orang-orang tertentu. Artinya kalau yang keempat menurut saya ini adalah jam terbang lah ya. Jam terbang kalau politisi, berarti politisi ulung, dia bisa memprediksi apa yang akan, bagaimana menurut pengalaman dulu seperti ini, nantinya juga seperti ini. Nah, mungkin begitu. Adapun kaidah-kaidahnya ya seperti ini: al-masalah al-amah muqaddamatun, kemaslahatan yang bersifat umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus. Idza ta'aradat mafsadatani, ketika berhadapan